pertemuan ke-8 ini topiknya tentang digitalisasi telekomunikasi. Sekarang kata-kata digitalisasi telekomunikasi atau digitalisasi transformasi itu kan jadi keyword yang trending ya. Semua perusahaan melakukan upaya untuk digitalisasi dan transformasi. Jadi digitalisasi dengan tujuan untuk transformasi. Itu trending topik perusahaan-perusahaan saat ini ya. Apakah itu startup atau enggak, arahnya ke situ kan. Kalau ini beda, kalau ini lebih ke arah fundamentalnya ya, basicnya. Jadi kita lihat digitalisasi telekomunikasi dibagi beberapa bagian. Yang pertama digitalisasi datanya. Oke, tujuan dari pertemuan 8 ini adalah mahasiswa mengetahui tentang perkembangan telekomunikasi, yaitu tren menuju telekomunikasi dengan data digital. Lalu proses konversi dari sinyal analog ke digital. Kalau kita nyambung dengan yang tadi saya sampaikan, memahaminya gampang. Misalkan proses pembuatan KTP gitu ya. Itu berupaya didigitalisasi agar kalau kita mau bikin KTP kita, yang form-form yang kita isi itu tidak lagi perlu kertas-kertas ya. Ya gampang lah, misalnya pakai Google Form, datanya sudah langsung dalam bentuk digital. Atau yang terlanjur berkas-berkas yang lama, berkas-berkas di data-data kependudukan yang lama, itu gimana caranya biar keambil, ibarat kayak kita menyekan, tapi langsung keambil datanya jadi soft copy gitu. Bukan soft copy JPEG, tapi soft copy berupa datanya kesedot jadi data digital, sehingga gampang diolah. Kan begitu trendingnya saat ini kan. Misalkan PPT ini, bayangkan aja jika PPT ini tidak ada soft copy-nya, yang ada hanya hard copy-nya aja. Kalau kita mau jadikan dia soft copy, kita scan kan. Scan kan jadi JPEG ya. Gimana caranya mengambil tulisan-tulisan ini semua dan gambar-gambarnya agar dia jadi soft copy yang sama kualitasnya. Nah, itu proses-proses itu yang sekarang lagi trending topik ya, agar bisa dilakukan pengolahan datanya. Nah, kalau kita sekarang belajar dari dasarnya sekali nih, dasarnya sekali. Nah, pendahuluannya adalah dari zaman Alexander Graham Bell. Kembali diingatkan kembali dengan penemu-penemu saat itu. Sampai tahun 1990-an, telepon masih analog. Dan dia menjadi populer saat itu. Kemudian jaringan telekomunikasi dibangun berdasarkan prinsip analog. Dari sisi sentralnya, switching, signaling, dan sebagainya. Kemudian perkembangan komputer yang pesat di era tahun 1970-an. Yang basisnya adalah data digital, sehingga menggeser paradigma telepon juga ke arah digital. Kemudian tahun 1990-an telepon dimulai dengan telepon digital yang disebut dengan ISDN, Integrated Service Digital Network. Kemudian terus berkembang hingga muncul voice over IP, sehingga ISDN ini tidak sempat terlalu populer. Dia sudah digantikan dengan voice over IP yang lebih populer di tahun 2000-an. Lalu kemudian berkembang terus sehingga banyak para pemain aplikasi yang membuat layanannya berdasarkan konsep voice over IP seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan seterusnya ya. Jadi bagaimana dia melewatkan suara pada jaringan data. Kalau dahulu ketika konvensional, jaringan hanya bisa melewatkan voice saja. Kemudian bergeser, jaringan telepon bisa melewatkan data. Nah, di sisi yang lain justru sebaliknya. Gimana suara dilewatkan bukan pada jaringan telekomunikasi, tapi pada jaringan data. Jadi ada dua
sisi ya, satu jaringan telekomunikasi, satu jaringan komputer yang sudah awalnya digital. Nah, kalau jaringan komputer yang awalnya digital ini, dia kan sebelumnya melewatkan data. Kalau jaringan telekomunikasi, awalnya dia melewatkan voice. Sekarang dia bergeser jadinya. Ya, jaringan telekomunikasi, dia melewatkan data. Sedangkan jaringan data, dia melewatkan voice. Jadi voice over data gitu. Nah, kolaborasi itu yang saat ini terjadi. Kemudian, bagi kita yang teknik telekomunikasi, perlu atau penting untuk memahami bagaimana proses dari analog menjadi digital. Nah, karena itu kita coba singgung tentang analog digital conversion. Nah, kemudian karena digital ini disimbolkan dengan simbol biner, mungkin di sebagian SMA atau SMK sudah pernah disinggung, maka kita bisa memahami bahwa digital itu hanya memiliki dua simbol, kalau nggak satu nol, mirip seperti dot and dash pada telegraf. Maka kita akan ulangi kembali atau kita singgung kembali tentang bilangan biner. Bilangan biner ini sudah kita pelajari di pertemuan berapa kemarin ya? Di pertemuan keberapa ya? Ada yang ingat? 7, Pak. 7 ya? Iya gitu. 7 bukannya SNR. 7, Pak, kalau nggak salah. Desibel. Kan? Iya. 6 kali ya, 6. Ya itu. Nah, simbolnya dia hanya ada 2 ya, 0 dan 1. Kemudian kalau yang udah lancar gampang ya jelasinnya, tapi kalau yang masih belum tahu seperti orang awam, kita jelasin awal pertama kali tentang bilangan biner, maka kita harus cari-cari ya gimana cara jelasinnya dengan mudah ya. Jadi dia hanya ada 2 simbol, dan simbol ini tergantung nanti definisi kita. Kalau kita merepresentasikan sinyal positif, yaitu di atas sumbu 0, di sisi analognya berarti sinusoidal yang di atas sumbu 0, itu adalah saya representasikan sebagai 1. Maka kita sepakati itu 1. Kemudian sebaliknya untuk yang 0, kita representasikan dia adalah di bawah sumbu 0, artinya tegangan negatif ya. Maka dia akan 0. Tapi itu tergantung lagi. Representasinya kan kita sepakati. Kalau sebaliknya bisa juga. Tapi di sisi penerima, nanti itu harus sama. Karena digital analog converternya harus sama dengan konsep analog digital converternya. Kalau nggak nanti jadi bingung. Di awal di sisi pengirim analog digital converternya merepresentasikan 1 sebagai tegangan positif, nanti di sisi ujung penerimanya ketika dikembalikan itu harusnya sama juga definisinya. Nah gitu ya. Kemudian contoh bilangan biner ya seperti ini, misalkan 1 digit ya 0, kalau 2 digit 1 0, 0 1 0 dan seterusnya. Dia adalah representasi dari 2 pangkat n. Jadi ketika kita mengatakan dia 1 digit, maka satuannya kalau kita di angka desimal, satuan, puluhan, ratusan dan seterusnya, dia adalah 2 pangkat 0. Artinya dia bernilai 1. Kemudian jika dia 2 digit, maka digit yang kedua adalah 2 pangkat 1. Artinya dia nilainya adalah 2 ya. Dan seterusnya. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, seterusnya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian satu simbol angka biner disebut 1 bit. Jadi 1 simbol angka biner ini kita sebut 1 bit.
dua simbol angka biner disebut 2 bit. Ini 2 bit, 1 bit. Ya. Lalu kemudian konversinya mungkin sudah lancar ya. 10 adalah nilainya berarti berapa? 10 ini desimalnya berapa? Nilai desimalnya berapa ini? 2. Hah? Masih ada beda pendapat. 10 berapa nilai desimalnya? 2. 2 ya. 2 lah Mbak Yu gitu kan. Dari mana 1? 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 ya. 1. Berarti sama dengan 2. 2 ya. Pak. 2 ya. Karena kan yang di digit pertamanya 0. Kecuali 1 ya. 1 kan 1 tambah 2. Kalau 1 0 kan 0 tambah 2 ya. Sepakat ya ini? Jadi apa katanya? Nggak bingung kan? Lalu kemudian kalau 1101 berarti secara bobotnya dia ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Berarti 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Tapi kan yang digit kedua itu dia direpresentasikan di sini 0. Jadi dia tidak punya bobot. Bobotnya aslinya adalah secara tingkatan dia seperti puluhan ratusan. Dia ini bernilai 2, tapi kan dia disimbolkan 0, artinya tidak ada. Dikali 0 gampangnya ya. Secara angka-angka saya gampang jelasinnya, tapi secara konsep kan teman-teman harus paham. Kalau secara angka-angka ya kali-kali aja. Ini 1 kali, ini 0 kali, kan gitu ya. 1 kali, 0 kali, berarti ini silang aja kan gitu. Tapi secara konsepnya, ketika digit 2 ini disimbolkan 0, bobot dia adalah sebenarnya 2, tapi dia tidak direpresentasikan gitu. Maka kita tidak menghitung dia ketika kita konversi ke desimal. Jadi nilainya adalah 1 tambah 4 tambah 8 sama dengan 13 ya. Gitu ya. Dan seterusnya ya, kalau secara hitung-hitungannya kan gampang ya. Tinggal teman-teman jumlahkan aja ya. Oke, nah sekarang kalau dia disimbolkan dalam simbol matematik gitu, lebih rumit jelasinnya daripada teman-teman tadi memahaminya dengan cerita seperti tadi. Kalau saya simbolkan dengan matematik, dia seperti ini. B0 tambah B1 kali 2 pangkat 1 tambah B2 kali 2 pangkat 2 dan seterusnya. Hingga Bn kali 2 pangkat N. Teman-teman ngelihat formula gini aja udah males melihatnya kali ya. Oh, angka-angka dah. Gitu ya. Padahal dia sederhana gitu. Cuman kalau kita sebagai akademik membuat sebuah paper, kan nggak bisa seperti yang saya ceritain gitu ya. Saya nyeritainnya dalam bentuk tulisan harusnya kan. Nah, ketika dikonversi dalam bentuk tulisan, dia jadi sebuah formula segini, formula matematik. Nah, jadi bagi yang nanti suka dunia akademis, ketika mau ngambil S2, tantangannya adalah logika teman-teman itu harus direpresentasikan dalam bentuk simbol matematik. Gitu. Ya kan? Gimana bilangan ini? Bilangan ganjil gimana? Bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7 ya. Gimana cara menyebutkannya itu dalam bentuk representasi simbol matematik? Nah, itu harus teman-teman turunkan. Jadi, kalau S2 nanti begitu tesisnya. Nggak bisa hanya cerita. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia 1101, kita mau rubah dia ke desimal. Ya. Berarti dia ini kan panjangnya 3 bit karena dimulai dari 0.
digit 0, digit 1, digit 2, digit 3. Kan? Maka X0 dia bernilai 0. Bernilai 1. X1 dia bernilai 0. X2 dia bernilai 1. X3 dia bernilai 1. Sehingga kalau diturunkan dalam formula matematik seperti ini, 1 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 0. Satunya dari sini, satunya dari sini, nolnya dari sini, satunya dari sini. 2 pangkat nolnya dari bobot dia karena paling kanan. Kemudian 2 pangkat 1 karena bobot dia dari digit yang kedua, dari kanan. 2 pangkat 2 karena bobot dia digit ketiga dari kanan. 2 pangkat 3 karena digit keempat dihitung dari kanan. Jadi tinggal teman-teman jumlahkan. 2 pangkat 0 adalah 1 kali 1, 1. 2 pangkat 1 adalah 2 kali 0, 0. Kemudian 2 pangkat 2, 4 kali 1, 4. 2 pangkat 3, 8 kali 1, 8. Total 13. Jadi 1101 adalah 13. Panjang kan jelas ini kan? Kalau secara matematik. Nah. Kemudian kalau dia dalam bentuk cara lain ya. Cara lain membuat konversinya dengan kotak-kotak ya, seperti ini. Kotak-kotakin ya kan. Nah, kita bikin aja kotak, kemudian yang di atas adalah simbolnya B0, B1, B2 dan seterusnya. Kemudian kita udah hafal nih, udah hafal ya dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Ya. Kita punya apa ya? Kalau di teknik digital nanti belajar tabel kebenaran namanya. Tabel kebenaran. Sebenarnya ini tabel pembantu ya, tabel pembantu. Kemudian soal misalkan, contoh konversikan bilangan 1101 ke desimal. Nah, pakai aja kotak yang tadi ya, berarti masukin nih soalnya 1101. Itu binernya. Kemudian kita kan punya bobot, paling kanan adalah bobotnya 1. Digit kedua 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya. Udah kita lihat aja yang mana yang dia yang binernya 0. Pasti dia 0. Karena dia tidak direpresentasikan. Maka ini 0. Kemudian kalau yang dia 1, 1 ya diambil lah bobotnya 1, 4, 8. Berarti 13. Jadi cara kedua selain cara pertama dengan simbol matematik begini. Oke. Paham ya? Nah, kemudian kalau misalkan ada soal 11010 konversi ke desimal. Kalau kita menggunakan tabel biner seperti ini, maka kita tinggal urutkan aja soalnya 11010. Ya kita kasih bobotnya 1 2 4 8 16. Yang lain ya nggak perlu karena kan pasti bernilai 0 ya. Ini kan 0 0 0 0 0 0. Jadi ini 32 64 128 dan seterusnya. Ngapain kita tulis kan ya nilainya 0, nggak ada. Tapi berbeda ya. Ya logika yang tadi saya bangun seperti itu ya teman-teman ya. Seperti kita nulis 100 kan 0 100 kan gitu ya. 0 100 kan nolnya nggak perlu kita ini ya, kita abaikan aja ya. Kita abaikan saja ya. Misalnya gini, saya punya angka 400. Terus ada tulisannya 0400. Ini kan saya abaikan aja ya. Ya kan? Tapi seperti itu juga seperti ini. Tapi teman-teman jangan salah nanti karena nilai 0 ini ada pengertiannya dia. Kalau dia berada di antara kumpulan biner begini ya. 11010. Nah, 0 ini ada pengertiannya. Seperti 400 10 misalkan. Ini angka desimal ya. 40.010.
Kalau ini kan ada artinya ya. Nah, kira-kira gitulah ya. Jadi gampangnya kita menggunakan ini ya, tabel. Kemudian tinggal teman-teman jumlahin, yang dia 0 ya pasti 0. Yang dia 0 pasti 0. Ini 2, ini 8, ini 16. 16 tambah 8, 24 tambah 2. Iya. 26. Gampang ya? 26. Iya. Oke, mudah ya. Lalu misalkan ada soal seperti ini, teman-teman sering latih ya biar bisa luar kepala. Berarti ini kan tinggal 1 tambah 4, 5 ya. Benar ya, 5 kan? Kalau Benar. ini 1 tambah 4 tambah 8. Kalau ini 1 tambah 2 tambah 4. Kalau ini 2 tambah 8 tambah 32. Tambah 32. Mudah ya, kalau sering latihan mudah. Semuanya kalau sering latihan mudah. Kalau nggak sering latihan sulit. Oke ya, mau berapa panjang binernya, mau berapa bit, ya coba saja dilatih, pasti mudah. Biasanya kan sampai, tapi tergantung, kalau sekarang era perangkat-perangkat digital kan bisa memori aja lah, udah order giga-gigaan. Atau kita pakai SSD aja ya, misalkan untuk hard disk sudah ordernya tera-tera. Oke. Kemudian kita contoh ambil desimal 20 ke biner. Nah, ini kebalikannya. Coba konversikan desimal 20 ke biner. 20 itu bisa berapa? 10 tambah 10. Bisa. Kemudian 18 tambah 2 bisa. Tapi 18 kan tidak ada angka binernya. Maka kita mudahnya membuat tabel, lalu kita munculkan bobot dari desimalnya 1, 2, 4, 8, 16. Dari biner yang ada ini berapa nilai yang jika dijumlahkan dia bernilai 20. Kita lihat yang paling gampang adalah 16 tambah 4 sama dengan 20. Kalau nggak sampai 16 gimana Pak? Oke, kita ambil sampai 1, 2, 3, 4. 4 digit aja. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 2, 14 tambah 1, kurang. Kurang. Atau kita ambil harus 5 digit berarti. 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit ya. 16. 16 tambah 1, 17. Tambah 2, 19. Kurang. Kurang ya kan? 16 tambah 8. Kelebihan. Jadi 16 tambah 4. Pas 20. Berarti yang diambil adalah 5 digit. Digit yang kelima. Atau kalau di simbol matematiknya adalah B4. Karena dia mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Atau kalau tidak dimulai dari 0, kita sebutkan dia digit yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Digit yang kelima. Itu bernilai biner 1. Kemudian yang bobotnya 4 ini, dia adalah bernilai biner 1 juga. Sehingga jika dijumlah, bobotnya 16 tambah 4, 20. Selebihnya ya binernya 0. Maka kita dapat 20 adalah 10, 100. Oke, 10, 10. Nah, kalau nanti teman-teman sering latihan, tidak perlu tabel begini, sudah bisa langsung menghitung secara cepat aja. Secara cepat ya, tapi syaratnya harus hafal luar kepala yang 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang coba kita konversi nilai desimal berikut ke biner. 33. 33. Cara cepatnya gini. Cara cepatnya, jumlah dia itu mana angka bobot desimal, bobot biner yang
mendekati 33. Paling tinggi dia 32. 32 kan. 32 ya. Iya. 32. Maka jika dia Berarti butuh 6 kali ya. sebelum dia 32, pasti ini akan bernilai 111111. Jumlah 1111 ini pasti di bawah 32. Pasti di bawah 32. Berapa jumlahnya ini kalau saya jumlahin? Yang 5 digit ini. 31. 31 ya. Ketika masuk ke 32, dia akan berubah menjadi 1 0 0 0 0 0. Gitu ya. Ini akan bernilai 32 ini. Sebelumnya dia pasti 1111. Desimalnya 31. Maka ini akan ketemu ketika teman-teman sering latihan. 0 misalkan ya. Baru 1 0. Baru ini nilainya kan 2 ya. Ini nilainya ini aja. Ini nilainya kan 2 ya. 2 ya. Baru saya tambahin digitnya. Saya tambahin digitnya. Ini 1 ya. Ini 1. Nah, ketika saya tambahin digitnya jadi 1 0, ini bernilai 2. Kemudian saya habiskan nih 2 digit ini, saya habiskan nilainya 1 semua. Dia akan bernilai 3. Nah, kemudian untuk dia mendapatkan bobot desimal 4 tidak cukup dengan 2 bit aja. Ya cukup kan? 2 bit ini udah kita kasih biner 1 dia masih totalnya 3. Kalau saya mau desimalnya 4, saya butuh 1 digit lagi tambahan. Jadi 1 0 0. Dia akan bernilai 4. Terus kalau 3 digit ini semuanya biner 1, berapa sih nilainya? Oke, kita bikin sama dengan 7 kan? Totalnya dia. Benar ya? 4 tambah 2 tambah 1. 7 kan? Kalau saya mau desimalnya 8, maka saya konsep yang ada di benak teman-teman adalah kalau saya mau desimalnya 8, ternyata tidak cukup pakai 3 digit binary. Ya kan? Ini yang teman-teman harus ini ya. Kalau sering latihan nanti dapat insight-nya di kepala. Kalau dia mau desimal 8, ternyata nggak cukup 3 biner. Jadi harus paling nggak 4 digit. Nah, kalau 4 digit untuk mencapai angka 8 kan 1000 gini ya. Ini 8 kan? Sama juga dengan yang ini tadi. Kalau ini 1111, ini nilainya pasti di bawah angka yang ini. Yaitu 31 ya kan. Jadi kalau kita mau 33, ya ambil aja 1. Kan ada angka 32. Terus ditambah 1. Ini. Yang ke 1. Lalu 0 semua. BB-nya 0. Udah gitu kan. Nah, sekarang kalau 57, mana yang dia tertinggi yang mendekati? 64. 64. Kelebihan Iya. udah kelebihan ya. Pasti di bawahnya 64, yaitu yang ini. 1 2 3 4 5 6. 6 digit ini. Iya, betul. Tinggal kita kombinasikan di 57 itu adalah berapa tambah berapa? Berapa? 32 tambah 16. Coba. 16. Baru Ini berapa? 32 tambah 16. 48. 48, iya. Tambah 8. Itu 9 lagi. 8 sama 1. 1. 0. Gampang kan? Nah, kemudian 1 3 1 2 7. Nah, pasti dia di bawah ini. Gampang sekali dengan angka 1. Kemudian 131. Nah, pasti enggak ini. Dia cukup diatasi dengan berapa digit? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 digit aja, enggak perlu sampai yang 256 kan? Enggak perlu sampai 2. 1 udah 128. Tambah 3 ya. Kita perlu tambah 3 ya. 21. 21. 0 0 0 0
Sekarang 255. Nah, ini lebih gampang lagi 255. Pasti ini 1111. Ya kan? Gitu ya. Mudah-mudahan nggak kesulitan nih. Sering latihan aja. Nanti di luar kepala kok. Oke. Nah, lalu kita coba terapin. Nah, itu kan tadi bukan tujuan akhir. Goalnya nggak itu. Goalnya itu hanya senjata. Senjata untuk dipakainya buat apa gitu. Nah, kita pakai untuk melakukan salah satu proses digitalisasi. Nah, misal terdapat 2 batang kayu. Yang satu panjangnya 10 cm. Yang satu lagi panjangnya 20 cm. Lalu kemudian kita gunakan 1 bit untuk mengasosiasikan 2 batang kayu tersebut. Bit 0 untuk panjang 10 cm, bit 1 untuk panjang 20 cm. Ya, jadi kalau yang dia 10 cm, 0. Kalau dia 20 cm, 1. Oke. Ini clear ya. Kemudian, jika kita punya 2 bit biner, kalau ini tadi cuma 1, terlalu diskret ya, 0 atau 1. Kalau 0 10 cm, kalau 1 20 cm. Nah, kalau kita punya 2 bit biner, ada 2 bit biner, berarti jatahnya ada 4 kemungkinan. Benar ya? Kalau kita punya 1 bit biner, kalau nggak 1 ya 0. Kalau nggak 1 ya 0. Tapi kalau saya kasih jatah 2 bit biner, bisa 11, bisa 00, bisa 10, bisa 01. Ada 4 kemungkinan ya. Nah, kalau nanti saya kasih soal 3 bit biner, ada berapa kemungkinan? Teman bisa 8. 8 kemungkinan. Dari 000 hingga 111 di tengah-tengahnya bisa kombinasi. Ada berapa kemungkinan? Banyak. Nah, ini yang terjadi. Dengan 2 bit biner, maka kita bisa punya 4 kemungkinan. Bisa kita cacah dia. Kalau misalkan ada kayu yang dia 5 cm katakanlah, kita bisa simbolkan dia 00. Kalau ada yang 10 cm, kita simbolkan dia 01. Kalau 15 cm, 10, 20 cm, 11. Jadi yang mana yang lebih presisi? Yang ini atau yang ini? Tentu yang ini ya. Karena saya akan punya pembeda antara 10 cm dengan 15 cm. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini terlalu diskret. Kalau ada kayu yang kira-kira panjangnya 15 cm, bingung deh. Apakah ke 1, apakah ke 0? Bingung kan? Enggak ada perwakilannya. Kalau ini kita sudah punya perwakilan. Kalau 15 cm, dia akan berbeda dengan yang 20 cm. Nah, itu dia. Kalau saya banyakin lagi jatah bitnya, wah lebih presisi lagi. Kita punya 8 kemungkinan tadi, kata Nisha tadi ya. Jadi, kalau ada panjang kayu hingga 20 cm, saya bisa cacah tuh jadi 8 kemungkinan. Apakah yang 18 cm ada simbolnya? Kalau ini masih ada jeda ya, antara 15 hingga 20. Di tengah-tengah dia akan bingung nih, mana ini kan. Nah, itu ya. Jadi udah kelihatan sekilas ya antara analog dengan digital. Digital itu bisa disebut kelebihan, bisa disebut kekurangan. Dia diskret dia, pasti dia gitu. Tapi kalau kita analog, dia ada range, ada ini ya, ada jedanya ya. Ada di sini 16, 17, 18, 19. Nah, sekarang kita digitalkan dia jadi diskret. Kalau nggak 15 ya 20. Gitu kan. Kalau ini lagi. Kalau nggak salah ya benar. Kalau nggak benar ya salah. Gitu kan. 2 aja deh kemungkinan. Oke. Sekarang kita coba lihat penerapannya pada rentang dinamis sinyal. Sebelum membahas ADC, kita ada lihat rentang dinamis atau RD. Dia adalah selisih antara amplitudo tertinggi dengan amplitudo terendah.
Vmax-nya dengan Vmin-nya. Range-nya ini selisihnya adalah rentang dinamis. Kalau ini 3, ini 1, maka rentang dinamisnya 3 kurang 1, 2 volt. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke analog to digital converter. Tujuannya merubah sinyal analog menjadi digital. Sinyal analog awalnya begini, sinusoidal seperti ini. Lalu kemudian berubah jadi digital. Nah, sekarang kita lihat proses yang terjadi. Yang pertama adalah sampling, lalu quantizing, lalu encoding. Apa ini sampling? Kita coba lihat. Sampling ini adalah mengambil cuplikannya. Ada sebuah sinyal analog pada diagram waktu dengan tinggi AT dengan sumbu T, misalkan seperti ini ya. Lalu yang dilakukan oleh sampling adalah seperti orang melakukan sampling pemilu aja gitu. Kan nggak semua TPS kan dia datangi kan. Sampling ya, dia ambil sampelnya, sampel ya. Nah, sampel itu seperti sebuah saklar, jadi sebuah saklar yang buka tutup, yang dia ada jeda waktu tertentu. Nah, kita sebut periodenya adalah TS. Nah, kita tahu ya bahwa periode itu sama dengan 1 per frekuensi, atau frekuensi itu adalah 1 per T. Jadi berapa sering atau berapa cepat ini buka tutup, itu adalah frekuensinya ya. Kalau frekuensinya tinggi ya cepet banget ya, buka tutup gitu ya. Ya kan? Nah, kalau dia lambat ya berarti frekuensinya rendah. Nah, ini kalau kita ambil nilainya secara periodik waktu, buka tutupnya berapa menit sekali sih? Nah, ini pengertian dari TS. 1 menit sekali dia buka tutup, atau 2 menit sekali, atau 3 menit sekali. Itu ya. Pengertiannya itu. Maka sinyal analog tadi yang melewati sebuah fungsi sampler, dia akan seperti ini. Ini yang putus-putus ini adalah sinyal analog tadi. Maka kita cuplik dia pada periode waktu TS. Saya cuplik ya, track. Saya ambil nih, pada cuplikan pertama saya ambil nilainya. Ya, baru ketika saya cuplik, bukan langsung saya tutup juga. Jadi ketika saya satukan, bukan langsung jadi 2 lagi gitu. Jadi bukan dicuplik terus langsung lepas, enggak. Tapi dia ada periode waktu juga nih. Kita lihat nih, ada kan? Jadi setelah saya cuplik, saya diam dulu sebentar, saya biarin. Nah, maka ada jeda ini ya. Baru saya lepas. Baru kemudian saya cuplik lagi. Setelah saya cuplik, saya biarin dulu, ada jeda nih ya. Saya lepas. Cuplik lagi, dan seterusnya. Jadi kita punya 2 T ya. Satu periode cuplikan, satu periode lamanya dicuplik, ya kan? TH-nya. Atau holding time ya namanya ya. Oke. Secara konsep mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu kemudian yang ideal itu gimana? Yang ideal itu nilai holding time-nya itu mendekati 0 sebetulnya. Jadi gimana dia itu, Pak? Nah, jadi dia itu cuplik langsung lepas. Dicuplik langsung lepas. Baru dalam periode TS cuplik lagi, langsung lepas. Dan seterusnya begitu. Jadi dia rapat. Ini ada reda, ada jeda. Harusnya rapat. Teman-teman bisa renung-renungkan nanti kenapa. Kenapa? Secara logika dari gambar ini juga kelihatan. Kenapa idealnya dia menuju 0. Lalu kemudian gimana aturan mainnya? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Harry Nyquist dengan teori frekuensi sampling minimal tahun 1924. Dia merumuskan gini. Frekuensi sampling minimum adalah 2 kali frekuensi tertinggi sinyal yang disampling. Jadi contoh,
Misalkan yang mau disampling adalah suara manusia yang rentangnya 300 hingga 3400 Hz. Berapa frekuensi sampling minimum untuk mensampling suara manusia? Maka kita hitung frekuensi tertingginya adalah 3400 Hz. Maka 2 kalinya adalah 6800 sampel per detik. Sampel per detik. Terus bolehkah kita mensampling dengan kecepatan 8000? Oh, boleh, malah lebih bagus. Yang tidak direkomendasikan sesuai teorema Nukis adalah di bawahnya. Di bawahnya. Jadi, kenapa dia harus ada syarat? Agar dia sempurna cuplikannya. Seperti teman-teman melakukan sampel sebuah tadi katakanlah saya bilang sebuah TPS pemilu gitu. Maka jumlah minimalnya itu ada untuk memvalidkan sebuah representasi dari sebuah kecamatan, katakanlah gitu ya. Kalau kurang dari itu nggak valid ya, nggak mewakili semuanya. Kalau makin banyak ya makin bagus. Kalau semua TPS yang disampel, lebih bagus lagi. Tapi namanya bukan sampling, itu namanya rekap. Itu namanya direkap semuanya. Misalkan nilai UTS teman-teman, saya kan nggak boleh pakai teori sampling ya. Mati videonya. Saya nggak boleh menggunakan teori sampling, karena kan teman-teman masing-masing harus dinilai. Tapi kalau saya mau mengambil nilai berapa sih rata-rata kelasnya? Nah, bolehlah mungkin saya ambil sampling ya kan. Tapi untuk nilai ya masing-masing, saya harus merekap ya, bukan sampling. Oke. Kemudian nah, ini udah kita jawab. Oke, sinyal EEG ya, elektroencephalogram, sinyal otak. Nah, sekarang yang kedua, tahapan yang kedua ini. Setelah saya melakukan sampling, lalu ada namanya quantizing. Quantizing ini artinya proses mengambil representatif dari suatu rentang data. Dia akan bekerja dengan encoding nanti. Jadi apa tugasnya? Tugasnya gini. Misalnya kita punya sinyal analog dengan amplitudo dari 0 hingga 4 volt. Ya. Kemudian kita encoder. Encoder itu berarti nilai quantizing tadi kita codingkan, kita kodekan. Pakai berapa jatah bit? Coba. Ya, bagus. Pada saat quantizing tadi ya. Iya. Mana tadi filenya? Oke, kita lanjutkan. Nah, proses quantizing dan encoding ini biasanya satu paket ya. Jadi, jika kita memiliki kasus sinyal analog dengan amplitudo 0 hingga 4 volt. Kemudian kita dikasih jatah mengkodekannya dengan jumlah 2 bit. Karena 2 bit, maka ada 4 kemungkinan. Maka rentang amplitudo sinyal yang 0 hingga 4 volt tadi, kita bisa bagi dalam 4 kemungkinan nilai. Katakanlah kita buat 0 sampai 1 itu rentang 1. Rentang 2-nya 1 hingga 2. Rentang 3, 2 sampai 3. Rentang 4, 3 sampai 4. Seperti ini. Ya. Lalu kemudian setiap representasi dari tiap rentang tadi, itu kita ambil nilai tengahnya. Jadi misalkan 0 sampai 1 volt, nilai tengahnya setengah. 1 sampai 2 berarti 1,5. 2 sampai 3, 2,5. 3 sampai 4, 3,5. Nah, kita ambil, maka kita punya nilai 0,5 untuk rentang 1, 1,5 untuk rentang 2, 2,5 untuk rentang 3, 3,5 untuk rentang 4. Nah, kita punya 4 nilai, ya kan? Kita punya 4 nilai. Lalu kita representasikan, misalkan dari yang terendah aja itu adalah 00. Kemudian 1,501,
2,510, 3,511. Bisa dibalik nggak Pak? Bisa, terserah juga. Mau dibalik satu-satu boleh. Tapi nanti di sisi penerima harus sama juga. Nggak boleh berbeda. Nah, maka di sisi encoder kita udah punya rentang dan punya pengkodeannya. Oke. Jika kita gambarkan jadinya seperti ini ya. Ini sinyal analog. Range-nya adalah 0 hingga 4 volt. Kemudian kita bagi-bagi kan jadi 4 nilai karena kita punya jatah 2 bit. Ada 4 kemungkinan. 0 hingga 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ada 4 rentang. Setiap rentangnya kita ambil nilai tengahnya. 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Dan setiap nilai yang nilai tengah rentang tadi sudah kita kodekan. 0,5 adalah 00, 1,5 kita definisikan sebagai 01 dan seterusnya kan. Oke. Maka hasil samplingnya seperti ini. Misalnya kita sampling, kita lakukan sampling, kita dapat angka nih. Dapat angka 1,8. Nah, kemudian 2,4, 2,9, 3,5, 3,9. Hasil cuplikannya. Nah, hasil cuplikannya ya. Nah, lalu kemudian 1,8. Ini kita kuantisasi ke 1,5. Lalu 2,4 kita kuantisasi ke 2,5. 2,9 kita kuantisasi ke 2,5. 3,5 kita kuantisasi ke 3,5. 3,9 kita kuantisasi ke 3,5. Codingnya adalah mengikuti kode ini tadi. 1,5, 01, 2,5, 10, 2,5, 10, 3,5, 11, 3,5, 11. Nah, maka kita akan memiliki binernya adalah 01, 10, 10, 11. Oke. Jadi dari sinyal analog, kemudian disampling, kemudian dikuantisasi, kemudian dikodingkan. Ini adalah 3 tahap dari proses analog digital converter. Oke, sekarang kita lihat. Hasil sampling pertama. Sampel yang pertama, amplitude-nya adalah 1,8. 1,8. Kemudian sampel yang kedua adalah 2,4. Dan seterusnya hingga sampling yang terakhir 3,9. Nah, sampel yang pertama, dia berada pada rentang kedua. Rentang kedua. 1,8. Dia berada pada rentang ini ya. Rentang ini. Kemudian, maka dikuantisasinya ke 1,5. Lalu sampel yang kedua berada pada rentang 3. Sampel yang kedua berada pada rentang 3, 2,4. 2,4. Dia berada pada rentang ini kan. Ya kan dia dikuantisasi ke 2,5 dan seterusnya. Lalu kemudian dikodekan sesuai dengan definisi yang kita berikan tadi di awal. Maka dari deretan sampling tadi 1,8, 2,4, 2,9, 3,5, 3,9, jika kita kodekan adalah 01, 10, 10, 11. 01, 10, 11. Oke. Nah, kita jadi sudah mampu melakukan konversi dari analog ke digital. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya. Oke. Itu 0,1, 10 itu emang udah ketentuan ya? Atau gimana, Pak? Proses codingnya. Jadi emang udah ketentuan gitu ya? Pada proses codingnya kan pertanyaannya. Iya. 0110 itu kan proses codingnya kan yang ditanya. Benar. Iya. Jadi 1,5 itu dikodingin jadi 0,1 gitu, Pak? Iya. Gimana? Itu tergantung kamu mau merepresentasikan dia kodenya berapa. Pada range 1 kamu mau kodekan dia berapa terserah. Nggak masalah. Oke, Pak. Gimana yang lain? Ada yang masih bingung?
Ada yang masih bingung kah? Oke. Ini terserah ya, mau berapa. Yang pasti kalau kamu mendefinisikan range 100 dan range paling tinggi adalah 11, maka nanti di sisi penerima adalah decodernya, ini kan encoder, lawannya nanti di sisi penerima kan harus dikembalikan ke analog, berarti decoder ya kan. Itu harus menggunakan hal yang sama juga. Range yang ini harus 00, jangan ditukar. Oke. Nah, pada proses ya, ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau kita memahami proses ini tadi, dalam proses ini tadi, kita ada proses melakukan pengkategorian rentang, ya kan, di dalam proses kuantisasi. Kita lakukan kuantisasi di sini adalah membuat 4 rentang, kemudian mengambil nilai tengahnya. Nah, di sini masih dimungkinkan ada error karena rentangnya ini yang cukup lebar. Jadi contoh misalkan 1,8 pada sampel yang pertama. Kita kuantisasi dia ke 1,5 karena dia berada pada range kedua. Maka nilai aslinya kan sebenarnya 1,5, bukan 1. Nilai aslinya kan sebenarnya 1,8, bukan 1,5. Jadi ketika nanti kita lakukan di sisi penerima dekuantisasi atau decoder itu, dia bisa ada kemungkinan error, tidak sesuai dengan nilai awal. Maka kesalahannya ini disebut dengan error kuantisasi. 1,8 kurangi 1,5, 0,3. Jadi proses kuantisasi ini di sisi penerima sulit diperbaiki. Karena dia nggak tahu ya range-nya itu, karena sudah dikodekan 1,8, dia ke 1,5. Oke. Nah, tapi teman-teman bisa memahaminya dari proses ini. Ini karena Bapak ngasih 2 bit, Pak. Ya enggak? Karena Bapak kasih 2 bit lah, makanya muncul range yang cukup lebar ini. Benar ya? Kalau saya misalkan kasih jatah 3 bit, ada berapa kemungkinan? Tadi. 8, Pak. 8. Jadi 0 hingga 4 volt ini enggak saya bagi 4, tapi bisa saya bagi jadi 8 kemungkinan. Kalau 8 kemungkinan, bisa jadi enggak sebesar itu errornya. Karena saya akan ada nilai di mana 0, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Nah, 0 hingga setengah, saya ambil nilai tengahnya 0,25. Ya kan? Kemudian 1 hingga 1,5, saya ambil 1,25. 1,5 hingga 2, 1,75. Jadi ketika ada nilai cuplikan senilai 1,8 dikurangi 1,75. Errornya makin kecil kan? Kalau misalkan mau lebih kecil lagi, saya banyakin lagi jatah bit. Jangan 3, tapi 4. Kalau 4 ada berapa kemungkinan? Kalau 4. 16, Pak. 16 kemungkinan. Kalau cuman sinyal analog yang mau disampling 0 hingga 4 volt tertingginya, saya bagi 16 rentang, ini udah cukup presisi sekali kan? Benar, ya? Jadi error kuantisasi ini salah satu caranya adalah memperbanyak besar bit codernya. Ya, tapi kenapa ini dibilang lebih lanjut? Karena nanti makin banyak kodenya, makin kompleks, ya kan? Bayangkan aja di sini kamu cuman berapa bit jadinya nih? Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? 10 bit aja ya yang kamu kirim untuk merepresentasikan satu signal ini kan.
Kalau tadi pakai 4 jatahnya 4 bit aja. Ini berarti 4 bit. Ini 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 bit. Bayang. Makin banyak ya kan. Makin panjang itu apa namanya? Bit biner yang kamu kirimkan. Itu membebani nanti di sisi orang transmisi, ya kan? Nah, jadi ada trade off lah di situ ya. Nanti makanya dibilang lebih lanjut nanti dipelajarin. Jadi ada trade off. Oke, itu proses analog digital converter. Jadi sampai di sini kita review sedikit. Berarti kita belajar menyinggung kembali bilangan biner, bilangan desimal, bilangan biner n bit yang asosiasi lambangnya adalah 2 pangkat n. Kemudian analog digital converter yang komponennya adalah sampler, quantizer, dan encoder. Lalu proses sampling dan frekuensi sampling minimum dari teori Nyquist, kemudian fungsi kuantisasi, encoder n bit, kesalahan kuantisasi, dan cara mengurangi kesalahan kuantisasi. Ke sini ada pertanyaan? Gimana? Paham nggak nih? Coba, ada yang mau bertanya? 1-2 orang. Bingung atau gimana sih? Bingung atau saking paham ya nih? Lagi mencoba mencerna, Pak. Bingung. Yang mana yang bingung? Tadi Pak masih bingung Pak. Lagi. Boleh. belajar. Bingung bagian dari Tanya berpikir Rash. soalnya. Tanyain Rash. Ya Yang mana yang nih? error tadi Pak. Yang error kuantisasi? Iya. Oke. Coba. Error kuantisasi ya. Nah, error tadi itu bermula dari ini. Dari proses yang kita definisikan. Karena kita mendefinisikan di kuantisasi tadi, kita bagi 4 rentang. 0 hingga 1, 1 hingga 2, 2 hingga 3, 3, 4. Ya kan? Kenapa kita bagi 4 rentang? Karena kita dikasih jatah sama si tukang codingnya 2 bit aja. Karena 2 bit kan ada 4 kemungkinan ya. Karena 4 kemungkinan ya kita baginya 4 rentang lah. 0 hingga 4 volt ini kita bagi 4 rentang. 0, 1, 2, 3, 4. 4 rentang kan. Nah kemudian dari tiap rentang ini kita ambil nilai tengahnya. Kita ambil nilai tengahnya. Kenapa? Karena digital tidak mengenal range ya. Dia discrete kan. Hanya satu nilai. Jadi rentang 0 hingga 1 kita ambil nilai tengahnya 0,5. 1 hingga 2 kita ambil nilai tengahnya 1,5. Kemudian 2,5 lalu 3,5. Jadi kita punya 4 nilai ya. Jadi punya 4 nilai tengah ya. 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Oke. Jadi kalau nanti sinyal analog yang mau kita sampling, sinyal apapun itu, mau kita sampling, kita akan melakukan proses pencuplikan-cuplikan seperti ini ya. Sesuai yang tadi kita pelajari. Cuplik. Waktu kita cuplik, dapat nih, oh nilai sinyal di cuplikan yang pertama, itu besarnya 1,8 volt. 1,8 volt. Kemudian 1,8 volt ini, dia berada pada range-nya siapa? Dia berada pada range-nya yang 1,5 ini. Range-nya kedua. Antara 1 hingga 2. Maka dia akan terbaca bukan 1,8. Tapi 1,5. Kenapa begitu? Karena ini nanti prosesnya mesin ya. Bukan kayak kita ngelihat gini ya. Kalau kita ngelihat ya, itu kan 1,8. Kenapa dia nggak tulis 1,8? Nah, ini kan karena kita ceritain, makanya kita tahu. Tapi kalau bayangkan nanti sebuah signal analog, suara saya ini masuk ke dalam mic. Katakan suara saya masuk ke dalam mic. Nah, kan bukan saya yang
melototin 1,8, tulis 1,8, bilang ke mesin, kan nggak kayak gitu kan. Tapi ya mesinnya kan otomatis. Agar mesinnya otomatis, dia melakukan fungsi sampling. Nah, ketika dia sampling, dia dapat nih, oh suaranya Pak Isa 1,8 volt. Ya. Kemudian di algoritma yang ditanam ke dia 1,8 itu dia harus definisikan pada satu nilai saja. Jadi apapun itu yang berada pada range 1 hingga 2, maka dia akan dimasukkan ke nilai 1,5. Mau berapapun dia, mau 1,5,111, 1,52, 1,55, dia berada pada range ini kan. Saya definisikan sampling sama quantising. Tugas kamu, berapapun nilainya, kalau dia berada pada range 1 hingga 2, kamu sebutkan dia 1,5. Agar saya bisa membahasnya. Karena kalau terlalu banyak nilainya, jadi bingung nanti saya. Gitu kan. Kalau nanti setiap nilai ini harus dicantumkan, sulit saya mendefinisikannya. Karena kan kita harus mendeskripsikannya menjadi binary. Jadi cuplikan pertama 1,8, dia jadi 1,5. Ya. Cuplikan yang kedua 2,4, dia berada pada range-nya siapa? Pada range-nya 2 hingga 3. Maka dia jadi 2,5. Dan seterusnya. Sehingga nilai-nilai yang didapat ini adalah tidak keluar dari nilai tengah ini. Ya kan? Nilai-nilai ini tidak akan keluar dari 4 kemungkinan ini. Loh, kenapa gitu, Pak? Ya, kalau enggak ya kamu analog lagi. Kalau semua nilai ini kamu representasikan. Nah, gimana caranya biar makin banyak, Pak? Jangan 4 kemungkinan. Nah, makanya jatah bitnya dibesarin. Kalau jatah bitnya cuma 2 bit, ya 4 kemungkinan, Dek. Tapi kalau jatah bitnya kamu kasih 4 bit, ya ada 16 kemungkinan. Bisa jadi range-nya lebih presisi nih saya bikin. Ya kan? Bayang ya. Lalu kemudian hasil kuantisasi ini kita kodekan sesuai dengan definisi kita di awal. Kita kan sepakati kalau dia range 0,5 tadi ya 00. Maka yang 1,5 ya 01. Dari ini 10, ini 10, dan seterusnya. Maka saya punya nilai binary sekarang. Punya nilai binary di sisi pengirim analog digital converter. Maka biner-biner ini yang 1010 ini sudah berbentuk digital. Bisa kita transmisikan dalam bentuk digital. Nah, persoalannya ketika proses mengkuantisasi tadi, ini ada error-error karena dia 1,8 aslinya, Pak. Tapi kenapa dibaca 1,5? Jawabannya, karena saya harus merepresentasikan semua nilai analog ini jadi hanya 4 nilai aja. Kenapa 4 nilai, Pak? Balik lagi, karena ada jatahnya 2 bit, Pak. Jadi kalau gitu ada selisih dong. Ada, namanya error kuantisasi. Error kuantisasi inilah yang bisa menyebabkan nanti di sisi penerima ada terjadi missing. Gimana cara ngakalinnya, Pak? Cara ngakalinnya bitnya dibanyakin makanya. Tapi nanti ada trade-off antara panjang bit dengan beban transmisinya. Nah, itu kita nggak bahas di sini ya. Kalau dengan 2 bit, satu cuplikan saya cukup kirim dengan 2 simbol biner aja, 2 bit aja kan. Tapi kalau tadi pakai 4 bit, satu cuplikan saya harus kirim dengan 4 bit, ya kan? Makin besar jadinya, makin panjang. Nah, itu gimana? Udah, Pak. Udah lebih jelas. Sudah lebih jelas? Ya. Ada lagi? Cek tes. Ya, cek juga. Pak, saya mau nanya, Pak. Yuk.
Itu tadi kan ada yang 3,5, 2,5. Nah, kalau misalkan kayak angkanya 3,5 kan berarti masuknya 3,9 kan masuknya 3,5. Nah, kalau misalkan angkanya 4 itu masuknya 3,5 juga bukan, Pak? Apa beda? 4 maksudnya 4. Terus di itunya satu berapa? Kan tadi kan ada satu di encodernya ada 1001. Oh, nggak ada ya? Nggak ada kita definisikan ya? Iya. Berarti yang masuknya 3,5. Oh, 3,5. Ini semua nanti tergantung desain kamu di awal aja gitu. Kalau kita lihat nilainya paling tinggi bukan 4 volt, maka rentangnya kan nggak seperti ini. Misalkan nilai tertingginya adalah 8 volt. Maka dia kalau dibagi 4, dia per 22. Ya. Jadi dia akan dikonversi ke yang ada kita definisikan. Nah, ini karena 4 volt tidak ada kita definisikan, maka dia masuknya ke 3,5 volt. Jadi kalau dia nilainya 4,5 Pak, gimana? Dia makin besar error kuantisasinya karena yang ada hanya 3,5 volt. Dia akan terbaca menjadi 1,1. Oke. Kalau ada nilai tiba-tiba 8 volt Pak, nah karena kita nggak definisikan, dia akan terbaca 3,5 volt juga. Paham ya? Makin luas tapi gapnya. Oke, gimana Rifki? Berarti itu yang 0110 itu udah ada ketentuan dari awal ya, Pak? Iya. Definisinya kita. Kalau sewaktu-waktu dapat soal, kita belum dikasih tahu encodernya berapa gitu, itu gimana, Pak? Apa bisa? Nggak mungkin. Kan Oh, gimana nggak kamu melakukan pengkodeannya? Kalau nggak disebutkan. Oke.